Halo semua, kembali lagi jumpa bersama saya. Perkenalkan, nama saya Lenis Afrianto Lopez, NPM 1219052, program studi agribisnis semester 7. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu dengan mata kuliah perdagangan internasional. Nah, tugas yang diberikan adalah mencari teori perdagangan internasional menurut Hesker Ohlin. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Teori Hesker-Ohlin, teori perdagangan internasional modern bermula ketika dua orang ekonom asal Swedia bernama Eli Hesker 1919 dan Bertil Ohlin 1933 yang menguatkan pendapat tentang perdagangan internasional yang belum dapat dijelaskan di dalam teori keunggulan komparatif atau comparative infinite. Di dalam teori comparative infinite, perdagangan internasional terjadi akibat adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara, atau Slavator 2004 halaman 116. Namun tidak dijelaskan penyebab dari perbedaan produktivitas yang terjadi antar negara. Teori Hesker-Ohlin berpendapat bahwa penyebab adanya perbedaan produktivitas antar negara diakibatkan oleh adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau environment factors oleh masing-masing negara, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang diproduksi oleh masing-masing negara. Schenker 2015. Teori modern HO ini biasa dikenal sebagai deproportional factor theory, di mana negara yang memiliki faktor produksi yang relatif dalam jumlah besar dan harga yang murah, maka akan terjadi spesialisasi produk untuk kemudian dilakukan kegiatan ekspor ke negara lain. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki faktor produksi yang relatif dalam jumlah kecil dan dengan harga yang mahal, maka negara akan mengimpor barang tertentu. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, serta kurva iso-kuan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva iso-kuan dan kurva iso-cost, maka akan ditemukan titik optimal. Berikut asumsi dalam model HO. Asumsi dalam model ini adalah: yang pertama, kedua negara yang barang-barang yang dijual memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to skill yang konstan. Berikut mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Dalam teori tersebut terdapat hipotesis. Hipotesis yang pertama, hipotesis HO yang pertama adalah produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Dan yang ketiga, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Dan yang terakhir, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi, sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Jadi baik, itu adalah penjelasan saya terkait dengan perdagangan internasional menurut teori Hesker-Ohlin. Jadi apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan pada kolom komentar.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.